Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali dengan channel Bima di hari ini. Jadi saya mau cerita-cerita aja nih mengenai pembangunan renovasi rumah dari lantai 1 menjadi 2 lantai ya. Dan ini teman-teman lagi proses penurunan wermes dan bondeknya. Nah, saya hari ini mau cerita mengenai kenapa sih saya pilih tukang harian dibandingkan dengan tukang borongan. Sebenarnya kedua metode ini ya sebenarnya sama-sama saja ya teman-teman. Kalau untuk yang borongan itu kecepatannya lebih cepat, dan ada dua metode juga kalau untuk yang borongan, yaitu adalah kita bisa borongan tenaganya atau juga bisa dua-duanya, borongan plus juga barang-barang. Jadi buat teman-teman yang pusing nggak mau mikirin macam-macam, pilihan tukang borongan dengan barang ini menjadi pilihan yang terbaik ya. Jadi teman-teman udah tinggal beres saja. Teman-teman paling fokusnya yang pertama-tama di tukang borongan sama barang atau bahan-bahan itu di RAB-nya ya, atau rencana anggaran biayanya. Yang pertama-tama itu apa aja yang dibeli, terus spek-speknya gitu ya. Nanti ada yang kurang atau lebih segala macam, teman-teman mau tambahin di awal-awal. Misalnya lantainya pengen yang tadinya ditawarkan 60 kali 60 pengen 80 kali 80, atau pengen yang tadinya keramik menjadi granit dan lain-lain, itu di RAB-nya waktu proses tanda tangannya dengan tukangnya. Nanti tukangnya atau buat tukang kontraktor atau tukang borongan ini akan menyesuaikan. Nah, rata-rata kontraktor ini banyak banget ya di Jakarta, Jabodetabek maupun di daerah-daerah. Seperti contohnya adalah Mas Windo ya, itu terkenal banget, itu kualitasnya juga bagus. Terus ada juga Mas siapa ya, Reok Properti ya, yang ada di Ponorogo, itu juga bagus. Kebetulan punya YouTube-nya juga, saya lihat hasilnya bagus banget ya. Terus kalau yang di Jabodetabek saya pernah ketemu langsung juga, sebenarnya saya mau pakai dia gitu ya, tetapi karena memang belum berjodoh, tapi secara spek bagus semua gitu ya. Namanya apa ya, lupa ya, kalau nggak salah KD Indonesia, ini bagus menurut saya. Itu Mas Rian ya kalau nggak salah, atau Bang Zen gitu. Itu hasil karyanya cukup bagus dan berada di sekitar Jabodetabek. Dan saya sempat survei juga yang ada di Depok maupun yang ada di Mekarsari gitu ya, semuanya bagus-bagus ya. Dan memang kejujuran kontraktor ini menjadi jualan mereka, nggak hanya untuk ininya ya, apa namanya, hasil karyanya gitu, tapi juga keterbukaan dan lain-lain. Metodenya juga bagus ya. Nah, kalau saya sendiri bagaimana? Nah, kalau saya sendiri ya, tadinya saya pengen menggunakan kontraktor gitu ya, tetapi dengan apa ya, dengan anggaran yang ada, saya akhirnya coba menggunakan tenaga harian gitu ya. Kenapa saya ambil tenaga harian? Karena saya pengen ada pengalaman juga ya proses pembangunan ini ya. Jadi saya beli bahan-bahannya sendiri, terus speknya saya beli sendiri gitu ya, rancangannya saya bikin sendiri gitu ya. Jadi semuanya hampir sendiri. Terus saya banyak komunikasi juga dengan tukangnya. Kebetulan tukangnya saya ambilnya dari saran dari saudara ya, dari Gunung Kidul, dan kebetulan harusnya 5 tukang, cuma dapat 4 tukang gitu ya. Alhamdulillah berjalan lancar sampai hari ke-30 ini gitu ya, sampai pengecoran. Ya cukup memuaskan. Jadi yang penting adalah komunikasi dengan tukangnya. Kita mau apa gitu ya, nanti mereka melaksanakan. Kunci yang paling mendasar adalah jangan banyak perubahan gitu ya. Misalnya harus bobok ini, bobok itu akan memakan waktu yang lama, biaya juga akan membengkak. Gak hanya tukang harian, tetapi juga borongan pun begitu. Jadi kalau misalnya kita sudah borongan, terus kita banyak perubahan-perubahan, itu juga akan membengkakkan karena kena cas kita nantinya gitu ya. Tapi kalau memang kita punya dana ya silahkan ya teman-teman gitu ya. Tapi untuk menghemat biaya, saya di harian ini saya selalu monitor gitu ya, apa aja sih yang kurang. Jadi karena memang namanya harian ya, nanti kan tukangnya ngikutin apa maunya kita gitu ya, apa saja yang perlu dibangun, apa saja spek-speknya. Nah, yang repot itu sebenarnya adalah membeli materialnya gitu dari toko bangunan. Saya sebelum membangun ini udah survei di beberapa toko gitu ya di sekitar rumah, jadi nggak jauh-jauh.
Nah, dari situ saya coba bandingkan, pertama bahan, kualitasnya gimana, terus harganya gimana. Terus pembayarannya seperti apa? Apakah bisa ditransfer? Terus pemesanannya juga lewat WA atau bisa apa enggak gitu ya. Nah, kalau saya cari yang bisa lewat WA dan juga bisa transfer dan juga tokonya harus jujur ya. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita beli satu call terus yang dikirim cuma setengah call gitu kan, itu kan juga rugi juga ya teman-teman. Nah, disitulah kita harus pintar-pintar mencari toko bangunan gitu teman-teman. Alhamdulillah sih di Cipayung saya ambil dari tokonya si Putra gitu ya, sama toko dekat rumah saya di Cipayung ini ya, Ciracas. Nah itu nama tokonya apa ya, nanti saya kasih ininya gitu ya, nama tokonya. Nah di situ dari harga semen, pasir segala macam, pokoknya komunikasi itu bagus banget ya. Jadi kita juga nggak tegang gitu. Semua yang kita pesen dikirim, terus juga barang-barangnya juga bagus gitu ya. Kalau nggak bagus kita bisa komplain ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk komplain gitu ya teman-teman. Karena yang kita beli itu juga barang-barangnya banyak dan juga harus berkualitas, jangan sampai yang enggak gitu. Misalnya pasirnya jelek gitu, kita ngomong aja gitu, wah ini pasirnya jelek nih gitu, atau batu hebelnya jelek gitu, ngomong aja. Terus kalau misalnya mau beli yang banyak nih hebel atau apa ya, itu juga bisa beli di yang sudah kita kenal, misalnya hebel yang mereknya Multicon ya, atau banyak lah ya. Jadi saya banyak browsing maupun melihat dari YouTube ya. Nah saya untuk spesifikasi bahan bangunan itu atau belajar teknik sipilnya itu saya dari Mas Nugroho PU ya, yang ada di YouTube juga. Websitenya atau YouTube-nya itu sangat komunikatif banget ya. Saya belajar banyak di situ dan makasih buat Mas Nugroho ya atas sharing-sharing ilmunya. Begitu juga ini saya juga membuat video ini untuk sharing ke teman-teman. Oke, kembali lagi ke masalah tukang harian. Saya coba untuk selalu komunikasi dengan tukang saya dan setiap hari itu apa aja sih perkembangannya gitu ya. Misalnya hari ini hari ke-34. Jadi 32 itu ngecor, hari 34 itu udah pembuatan tangga. Jadi setelah mengecor atau ngedak ya menggunakan ready mix atau ready mix yang kecil, itu saya tunggu sampai 3 harian biar benar-benar lebih kering gitu ya. Jadi proses pembuatan tangga dan juga beberapa bagian rumah itu diplester gitu ya. Jadi tukangnya nggak nganggur gitu, mereka tetap kerja setiap harinya gitu ya. Jadi yang dikerjakan sekarang bagian dalam dulu. Terus tadi ya teman-teman, jadi mengenai tukang harian maupun tukang borongan itu sebenarnya sama aja, tergantung dari kita maunya seperti apa gitu ya. Kalau nggak mau repot, kita bisa pakai kontraktor. Mau nggak repot lagi kontraktor ya, sekaligus bahan-bahannya gitu. Jadi kita tinggal menikmati duduk santai gitu ya. Terutama teman-teman yang memang sibuk keluar kota dan lain-lain bisa menggunakan itu. Tapi kalau misalnya kayak saya, misalnya tidak terlalu jauh dari rumah, ya kita bisa menggunakan harian. Apalagi misalnya tukangnya itu kita kenal, misalnya saudara atau memang saudara dari kampung atau rekomendasi dari orang tua, tetangga dan lain-lain, hasilnya memang bagus ya, silahkan menggunakan tukang harian. Yang terpenting adalah kita memiliki flow atau RAB yang memang kita bisa tahu nih hari pertama ngapain, minggu pertama ngapain, minggu kedua apa aja, ketiga, keempat dan seterusnya. Targetnya berapa hari sih gitu ya. Jangan sampai terlalu lama gitu teman-teman, karena akan membengkak kalau untuk harian gitu ya. Karena setiap tukang itu memiliki harga masing-masing gitu ya. Itu aja dulu teman-teman ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan dipahami ya. Terus bisa juga nanti kayak kalau ada pengalaman lainnya saya akan sharing lagi di channel YouTube-nya Bima Jakarta ini. Terima kasih, jangan lupa untuk like dan subscribe di channel ini. Bila ada yang salah kata saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Was wrong.